Demikian juga kita semua orang percaya ini adalah orang yang dalam pilihan Allah untuk diselamatkan. Shalom Bapak Ibu saudara semua, sahabat semuanya. Kembali kita bertemu dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Hari ini kita sampai di sebuah pembahasan yang menarik dari bagian soteria, yaitu keselamatan. Kita masuk dalam 12 konsep keselamatan. Kita masuk yang pertama. Kita bahas hari ini konsep pilihan. Bapak Ibu saudara, mungkin kita sering nyanyi ya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Amin Bapak Ibu. Apa sih maksudnya konsep pilihan? Bapak Ibu saudara, Tuhan itu sesungguhnya memilih orang yang diselamatkan dan jadi umat pilihannya. Di sini menunjukkan Tuhan itu punya kedaulatan. Contoh-contoh yang nyata apa sih? Contoh yang pertama adalah kita tidak bisa memilih kita lahir di keluarga mana, di ras suku apa, dalam keadaan ekonomi yang seperti apa. Kita nggak bisa berdiskusi dengan Tuhan. Kita nggak bisa ikut mempertimbangkan, itu kedaulatan. Contoh lain adalah Allah memilih Israel. Ulangan 4 ayat 37. Itu pilihan Allah untuk sebuah bangsa menjadi umatnya. Juga pilihan Allah terhadap leluhur mereka, yaitu Abraham dalam Kejadian 2. Abraham dipilih dari banyak orang hidup saat itu, tapi ya Tuhan memilih Abraham. Sebuah kedaulatan. Ya. Dalam Kejadian 12 ayat 1-4. Demikian juga kita semua orang percaya ini adalah orang yang dalam pilihan Allah untuk diselamatkan. Kita baca satu ayat, Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12 dikatakan di sana, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Jadi kita ini dipilih untuk diselamatkan. Berdasarkan apa sih Tuhan memilih kita, Bapak Ibu saudara? Ada dua hal sifat Allah yang menentukan kita ini dipilih. Yang pertama berdasarkan kasih-Nya. Karena kasih-Nya yang besar, Allah memilih seseorang untuk diselamatkan. Yang kedua adalah kedaulatan dan kemahatauannya. Ya, jadi Allah itu kan maha tahu ya. Kalau kita ini seperti garis, hidup kita ini seperti garis ya. Dari usia 0, 10, 20, sampai nanti kita berhenti. Namun dalam pandangan Allah, sesungguhnya tidak seperti garis, tapi seperti titik. Sudah selesai dari awal sampai akhir. Allah itu maha tahu. Kita baca dasar firman-Nya bahwa sifat Allah memilih kita adalah kasih-Nya, kemahatauan, dan kedaulatannya. Kita baca bersama-sama Efesus 1 ayat 4-5. Efesus 1 ayat 4-5 dikatakan di sana, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. 5. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita, memilih kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai kerelaan kehendak-Nya. Jadi ada poin penting di sini. Tuhan memilih kita itu sebelum dunia ini jadi. Ya, sebelum Adam dan Hawa, Tuhan sudah tahu nanti ada seorang bernama Ishak, ya, akan menjadi pastor Ishak. Ya. Dia akan belajar teologi mungkin dan sharing hari ini. Tuhan sudah tahu. Tuhan memilih kita dalam kasih, kemahatauan, dan kedaulatannya. 3 hal ini ya. Kasih, kemahatauan, dan kedaulatannya. Ya, jadi hari ini setiap orang dipilih itu karena cintanya kepada Bapak Ibu Saudara, sahabat semua, dan Tuhan memilih kita. Karena itu kita harus bersyukur ya. Karena nggak semua orang mendapat pilihan. Bahkan kita ini bisa percaya itu karena Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, jadi hari ini kita belajar
bahwa kita semua ini dipilih. Nah, kalau dipilih Pak, berarti kan tantangannya konsep keselamatan itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, seringkali kalau kita dengar kata pilihan, loh berarti Tuhan kok nggak adil. Ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Ya, Bapak Ibu, ini bukan berarti Tuhan tidak adil. Tapi seharusnya semua manusia ini masuk neraka karena kehilangan kemuliaan Allah. Jadi bagi mereka yang di bawah hukuman dan mereka nggak terima keselamatan, maka mereka sedang menerima apa yang menjadi balasan dari dosa mereka. Ya, jadi semua yang kita terima ini karena anugerah saja. Itu hak Tuhan, kedaulatan Tuhan untuk memilih. Ya, jadi bukan Tuhan tidak adil, sesungguhnya manusia semua nggak layak untuk diselamatkan, tapi kita diberi anugerah. Ya, kita bersyukur. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, masalah tentang konsep keselamatan ini apa? Oh, Allah itu memilih memandang rupa mungkin, ya, memandang harta mungkin. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, Tuhan memilih saat manusia ini semuanya itu jelek. Apa yang bisa dibanggakan dari manusia? Manusia ini perbuatan baiknya seperti kain gombal, ya, dan kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan nggak melihat sesuatu yang baik dari hidup kita. Tuhan nggak memandang rupa, tapi Tuhan memilih kita. Karena itu setiap kita yang sudah dipilih jadi anak-anak Allah, kita harus bersyukur. Kata Nikolose tadi, hiduplah kudus karena engkau telah dipilih. Kita bersyukur dengan hidup kudus, dengan taat, dengan lemah lembut. Ya. Tuhan tidak memandang rupa. Yang kedua, Tuhan tidak memandang rupa untuk memilih, karena manusia nggak ada pun satu rupa pun yang baik. Ya, di hadapannya semua berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Yang ketiga, masalah dari pemilihan ini, konsep pemilihan adalah seringkali melemahkan sifat ketaatan. Oh, sudah dipilih, ya nggak usah hidup kudus lah. Oh, salah besar. Salah besar. Kalau kita ini sungguh-sungguh sudah percaya Yesus, berarti itu satu paket dengan kita ingin hidup kudus. Tidak mungkin seseorang menerima Kristus dalam hatinya, lalu hatinya penuh benci, penuh iri hati. Ya. Pasti nggak enak. Kita pasti mendukakan Roh Kudus kalau kita berdosa. Karena itu, bila seseorang benar-benar menerima Yesus, ya, maka dia dipilih, itu satu paket dengan konsep pertobatan dan hidup baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang berkata, saya ini percaya Yesus, tapi hidupnya nggak berubah, mana buahnya? Itu harus satu paket. Kalau hari ini seseorang dipilih, ia terima keselamatan, ia juga pasti ingin berubah dan menyenangkan hati Tuhan. Yang keempat, problem dari konsep keselamatan. Banyak orang bertanya, loh Pak, kalau dipilih, nanti orang yang dipilih ini sombong. Wah, aku dipilih, kamu nggak dipilih. Wah, banyak orang Kristen bisa jadi sombong dengan orang yang nggak dipilih mungkin. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa sombongkan? Keselamatan ini 100% perbuatan Allah. Ya. Kita ini cuma menerima. Ya, Efesus 2:8-9. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada seorang yang memegahkan diri. Kita ini cuma terima. Betapa kita harus bersyukur, give thanks. Kita dipilih dan diselamatkan. Ya Bapak Ibu Saudara. Yang kelima, problem dari konsep keselamatan. Oh Pak, kalau Tuhan itu sudah pilih. Oh, ada pilih-pilihan daripada Tuhan. Kita nggak perlu nginjil dong Pak. Melemahkan penginjilan. Oh, salah. Kita nggak tahu siapa yang bakal diselamatkan. Betul Bapak Ibu? Kita tahu dari mana? Nggak tahu. Sebagai manusia, kita harus menginjil, memberitakan. Satu kali mungkin ada orang itu awalnya nggak mau. Tapi karena kita memberitakan Injil, intens ya, maka ia percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, konsep pilihan ini Allah telah memilih setiap orang. Tapi seringkali manusia nggak tahu siapa yang dipilih. Kalau hari ini kita bisa percaya
kita bisa menerima Tuhan, kita sungguh-sungguh, ayo tetap setia. Sampai nanti akhir, oh berarti kita orang yang dipilih Tuhan dan diselamatkan. Kita tetap ceritakan firman, beritakan Injil. Ya. Mungkin orang itu akhir-akhir hidupnya, ia bisa dipilih, diselamatkan. Ya, jadi pilihan Allah itu kedaulatan Allah dalam kematahuan, dalam kasih, dalam kehendaknya. Seringkali manusia nggak tahu, manusia ini cuma diberi anugerah terima dan setia sampai akhir hidupnya. Nah, Bapak Ibu, ada dua konsep keselamatan atau dua konsep pilihan yang seringkali diperdebatkan, yaitu konsep Calvinisme dan Armenianisme. Ya, apa sih konsepnya Calvin? Calvinisme ini konsepnya kalau disingkat itu mudah Bapak Ibu ya. Tulip, T-U-L-I-P, tulip. Ya. Tulip itu artinya apa? T itu artinya total depravity, artinya manusia sudah jatuh dalam dosa dan mengalami kerusakan moral total. U, unconditional election, artinya pemilihan tanpa syarat. Tuhan milih itu nggak ada syaratnya, itu cuma kedaulatannya. L, limited atonement, artinya karya penebusan itu Kristus untuk orang yang sudah dipilih. Oh, sudah dipilih ya kamu ditebus gitu ya. Itu pikirannya Calvinisme. Yang keempat, I, tulip ya, T-U-L-I, irresistible grace, anugerah Allah yang tidak dapat ditolak. Jadi kalau seseorang sudah dipilih, ya, dia dapat anugerah, orang itu nggak bisa nolak. Gitu ya, itu konsepnya Calvin. Dan yang kelima yang penting itu P, preservation, ya, preservation of the saints. Ya, sekali lagi, preservation of the saints. Artinya apa? Pemeliharaan Allah atas orang-orang yang sudah diselamatkan. Ada perbedaan antara orang yang hidup baru, lahir baru, sama cuma hatinya dicerahkan. Ada orang cuma hatinya dicerahkan. Oh ya, dapat pencerahan gitu ya. Roma 7 ayat 15, juga Ibrani 6 ayat 4. Cuma dicerahkan. Seperti orang itu dapat petir, cep, dalam gelap itu kelihatan terus hilang. Nah, beda dengan orang yang sudah percaya. Kalau orang sudah percaya bisa jatuh dalam dosa, tapi bangkit lagi. Nah, pemeliharaan Allah yang kelima, preservation of the saints ini, ada pemeliharaan Allah supaya setiap orang yang percaya itu tetap belajar hidup benar, saints, orang suci. Nah, hyper grace itu adalah ajaran yang berbahaya. Kenapa? Karena tulip ini diangkat dari Calvin ini ya, Calvinisme, tulip. Nah, hyper grace itu dihilangi P-nya, jadi tuli ya. Tuli itu kan nggak baik ya, artinya nggak bisa mendengar. Tuli, tapi seringkali hyper grace ini. Jadi manusia rusak total, manusia dapat dipilih, manusia dapat ditebus khusus ya, dan manusia dapat anugerah. Berhenti sampai situ, anugerah total. Dan orangnya nggak perlu sungguh-sungguh bertobat. Karena dosanya dari awal sampai akhir sudah ditanggung. Ya, karena sudah dipilih. Oh salah. Konsep ini salah Bapak Ibu. Orang kalau sudah dipilih, terima Yesus. Tidak bisa tidak. Pasti pengen menyenangkan hati Tuhan. Ya, Calvin ini dengan tulipnya. Ya, tulip. Total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, preservation of the saint. Ya. Kalau Armenian ini konsep berpikirnya seperti ini. Yang pertama, percaya bahwa akibat dosa memang kerusakan. Ya. Karena itu manusia harus menyambut anugerah Allah. Nggak bisa dengan kekuatannya sendiri. Yang kedua, percaya Allah memilih berdasarkan iman. Jadi ceritanya kalau orang itu beriman itu nyambut kemahatauan Allah disambut dengan iman manusia. Jadi kemahatauan disambut dengan iman. Ya. Yang ketiga, Armenian berkata
percaya Kristus mati untuk semua orang. Tapi yang selamat cuma sebagian. Ya, ini ngangkatnya dari Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Kasih Allah untuk dunia ini. Jadi ngangkatnya dari situ, oh harusnya untuk semua. Tapi yang percaya itu sebagian. Gitu ya. Dan yang ketiga adalah anugerah 4 ya. Yang keempat, anugerah Allah tidak dapat ditolak, sama ya. Anugerah Allah tidak dapat ditolak. Dan yang kelima, orang-orang percaya bisa murtad atau kehilangan keselamatan. Ya, orang bisa tengah-tengah hilang. Nah, seringkali didebatkan ya. Wah, ini sudah dipilih, Calvin itu sudah dipilih. Berarti orang itu sudah dipilih, ditetapkan untuk diselamatkan. Oh enggak, Arminian berkata bisa hilang keselamatan itu. Wah, bisa murtad. Nah, ini tepat kan, gitu ya. Banyak orang bingung. Kalau saya bagaimana? Kalau saya melihat ini, sesungguhnya ini dibangun dari sudut pandang yang berbeda, Bapak Ibu saudara. Kalau Calvin itu bangun sudut pandangnya dari Allah. Kegerakannya dari Allah. Allah yang milih. Allah melihat manusia itu rusaknya total. Allah itu yang memberi anugerah khusus untuk orang pilihannya. Allah memberi anugerah. Allah memelihara. Tangkap ini. Ya, kalau nanti bingung sama tulipnya bisa diulang videonya. Kegerakannya itu dari Allah. Ya. Optiknya, sudut pandangnya dari Allah. Ya. Karena itu kalau Allah dari sudut pandang Allah, Allah sudah pilih ya pastilah terjadi. Pastilah diselamatkan. Sedangkan Arminian ini membangunnya dari sudut pandang manusia. Manusia mana ada tahu, Bapak Ibu saudara, mana yang dipilih. Karena itu Arminian percaya semua orang ini harusnya bisa selamat. Tapi yang dapat iman menyambut itu yang diselamatkan. Nah, kalau Arminian berkata lah, secara manusia, sudut pandang manusia, kita nggak tahu mana yang sungguh-sungguh terima Yesus kan? Kita tahu dari buahnya. Karena itu Arminian melihat, oh orang itu bisa murtad, bisa kehilangan buah. Tanggap maksud ini ya Bapak Ibu. Jadi Calvin ini sudut pandang Allah. Allah yang milih, Allah yang ngasih anugerah, Allah yang memelihara. Tanggap ini ya. Ya kalau Allah yang milih pasti keselamatan gak hilang untuk orang itu yang dipilih. Karena ini sudut pandang Allah. Sedangkan ini sudut pandang manusia. Manusia itu gak tahu. Karena itu Arminian membangun dasar. Manusia memang rusak, butuh anugerah. Manusia itu harus menyambut dengan iman. Anugerah Allah disambut dengan iman. Ya. Dan manusia ini harus terus berbuah. Jangan sampai murtad dan kehilangan keselamatan. Ya. Jadi kalau dua-dua disatukan, ini sama. Cuma sudut pandangnya berbeda. Kalau kita sebagai manusia, kita lihatnya seperti Arminian. Saya tanya Bapak Ibu Saudara, kita tahu orang yang dipilih apa tidak, yang mana? Gak tahu. Manusia cuma bisa lihat yang di depan mata. Karena itu kita cari buahnya. Karena itu kita ajar seorang setia. Jangan sampai murtad. Dan bila orang itu bisa setia sampai akhir dan diselamatkan. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini ayo kita semua jangan sampai bingung ya. Wah Pak, konsep keselamatan ada yang ngomong ini, ada yang ngomong itu. Saya bingung Pak. Saya jelaskan ya. Calvin itu sekali lagi dari sudut pandang Allah. Kegerakannya dari Allah. Tentu saja kalau dari sudut pandang Allah, Allah sudah pilih, ya pasti selamat. Ya. Kalau Arminian, sudut pandangnya dari manusia. Kita kan nggak tahu. Ya. Maka kita lihat dari buahnya. Orang itu beriman tidak, orang itu setia apa tidak. Dua-dua baik sekali. Dan kalau kita sudah mengerti itu sudut pandangnya berbeda, dua-dua kita pelajari. Dan kalau hari ini kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita harus setia. Sudut pandang manusia, Arminian, kita harus berbuah, terus beriman, bertumbuh, dewasa. Sampai satu kali kita dipanggil pulang Bapa. Itu kita kelihatan, kita sudah dipilih. Kalau hari ini kita sudah percaya, puji Tuhan, itu pemilihan awal.
Jangan lupa Bapak Ibu, konsep pemilihan itu apa? Ya, dibenarkan, disucikan, dimuliakan. Ini nanti kita belajar ya. Dibenarkan, disucikan, dimuliakan. Dibenarkan ini kita positioningnya sudah berubah. Kalau sudah dipilih, percaya Yesus, dari hamba dosa pindah. Ya. Yang kedua, nanti kita berjuang terus hidup yang kudus. Nanti kalau diangkat, disucikan. Dan masuk surga, dimuliakan. Jadi mungkin kita masih sudah dibenarkan. Tapi kita harus belajar setia, hidup kudus. Sampai akhir hidup kita. Biar nyata sungguh. Tuhan itu milik kita. Dan diselamatkan. Ya, dari sudut pandang manusia kita harus tetap berbuat terus sampai waktunya kita dipanggil pulang Bapa. Saya berdoa Bapak Ibu lewat sharing hari ini, apa yang saya ketahui, apa yang saya pikirkan secara mendalam memberkati Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan lagi ada kebingungan, bukan lagi nggak ingin tahu, tapi Bapak Ibu Saudara boleh mengerti, memperlengkapi diri Bapak Ibu Saudara, supaya kita ini bisa jadi berkat sekali lagi. Bukan cuma lewat hand knowledge, melayani main musik, melayani yang lain, atau heart knowledge, faith kita, iman kita, perbuatan kita dari dalam hati. Tapi juga head knowledge. Kita bisa mempertanggungjawabkan, mengasihi Tuhan, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu di akhir sesi sharing tentang konsep pilihan. Kami mau belajar bahwa Tuhan itu punya kasih yang begitu besar, kedaulatan, kemahatauan. Dan bila kami bersyukur kalau hari ini kami boleh percaya dan ajar kami semua terus berbuah dan sampai akhir hidup kami tetap setia. Berkati hidup kami terus bertumbuh dari hari ke hari menuju kedewasaan rohani dan mengenal Tuhan. Biarlah pelajaran teologi bukan menghambat kami untuk maju. Biarlah pencerahan hari ini kami mengerti kalau konsep Calvinisme itu berasal dari sudut pandang Allah yang bergerak, yang memilih, yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk itu dan kami belajar dari konsep Armenian. Sesungguhnya manusia ini nggak tahu, karena itu manusia ini harus terus berbuah dan beriman. Kedua ini biar kami mengerti dalam hidup kami dan kami boleh bagikan dan kami boleh lakukan. Berkati setiap orang yang mendengar. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kami. Bila kami dipertemukan kesempatan berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, ada yang diingin tahu, atau ada topik-topik menarik untuk dibahas, ya, maka silakan tinggalkan komen di bawah kolom komen. Kalau menyukai silakan di like, khususnya mohon bantuannya untuk di subscribe dan di share. Kalau ini memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Sampai jumpa di program kita selanjutnya. Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. God bless you all.